tentang sholat Jumat. Himbauan untuk mendatangi Jumat. Dan berusaha pergi ke tempat Jumatan. Dan di sini tentang riwayat-riwayat yang membicarakan tentang keutamaan hari Jumat. Dan saat-saat Jumat berlangsung. Keutamaan-utamaan dalam Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda. Dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau menceritakan bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ah." Barang siapa berwudu dengan benar, thumma atal jum'ata, kemudian mendatangi salat Jumat, fastama'a, lalu dia mendengar, wa ansata, dan diam. Dua-duanya harus ada. Bukan yang diam selalu mendengar loh ya. Jangan-jangan pikirannya kemana-mana. Bukankah kita pernah melihat orang diam begini dipanggil nggak noleh kecuali setelah 4 kali, baru kaget begini, padahal dia diam. Jadi harus istima, insot. Kalau dia datang ke masjid dengan cara semata ghufira lahu, akan diampuni dosanya. Ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, antara Jumat sekarang dan Jumat berikutnya. Ini pahala. Termasuk penghapus dosa, dosa kecil ini adalah melakukan sholat Jumat. Berwudu di sini. Wudu. Dalam riwayat ini kan mandi. Artinya bagi yang tidak bisa mandi, jangan lupa untuk wudu. Pergi ke masjid. Melakukan sholat Jumat. Kemudian, wa ziyadatu thalathati ayyamin, ada tambahan keutamaan pengampunan 3 hari. Ya, ini kalau disesuaikan dengan hadis lain, setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Menghadiri Jumat sekali diampuni 7 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mamassal hasa faqad lagha, dan termasuk bagi yang main-main. Hasa itu batu, adalah lagha, dianggap lagha itu melakukan hal yang sia-sia di dalam melakukan sholat Jumat, menjadikan hilangnya pahala. Ini akan kita celentrehkan sedikit panjang lebar. Dari yang ada di tagnya saja, kami belakang lagha. Anda yang Jumatan, jangan main handphone. Jangan main tasbih. Pokoknya iseng itu dah. Khusyuk mendengar. Mungkin kalau zaman Nabi sudah handphone, ditulis handphone barangkali. Cetak gitu. Nah, tutup. Tasbih, tutup. Dan itu bukan saja di dalam khutbah Jumat. Kalau adab itu. Di majelis seperti ini juga sama. Karena apa? Ada istima dan insot. Istima, mendengar, insot, diam. Kalau dalam khutbah Jumat, diam. Wudu dulu, biasakan Anda wudu. Kalau bisa mandi, nanti hadis mandi akan datang. Mandinya mandi Jumat. Sunnah, bukan mandi besar. Tapi caranya mandinya sama. Seperti mandi besar, cuma niatnya niat mandi Jumat. Lalu Anda pergi ke masjid. Sholat Jumat, diampuni dosa-dosa. Tapi dengan catatan kita di situ nanti adalah diam dan mendengar. Sehingga berbicara menjadikan sebab pahala hilang. Pahala ini loh yang disebut ini. Pahala ini disebut. Pahala yang dijanjikan ini. Ada pahala sholat Jumat, dia tetap mendapatkan pahala sholat Jumat. Karena sholat Jumat sebuah kewajiban. Nah, kemudian di sini ada perbedaan ulama tentang hukum fikihnya. Berbicara waktu khutbah Jumat berlangsung. Karena insad di sini diharuskan. Idza sa'idal khatib al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha. Kalau sudah khatib naik mimbar, diam. Jangan ngomong. Yang ngomong melakukan lagha, sesuatu yang sia-sia, menjadikan sebab pahalanya hilang. Hukum berbicara, termasuk ngasih tahu, diam. Itu ngomong, nggak usah nyuruh diam orang pakai kata diam, itu ngomong. Itu sama. Jumat diam. Ya kalau lagi Jumatan, diam. Jangan pakai. Memberikan isyarat saja. Isyarat pun nanti dibahas. Tapi nggak, secara umum isyarat tidak. Tapi nggak usah pakai diam atau ngomong. Jangan ngomong, nggak usah. Hukum berbicara.
di saat khutbah Jumat berlangsung tanpa ada uzur. Uzur misalnya ada orang buta mau kecebur sumur, masa kita diam saja? Yang ngomong, Pak, awas Pak. Enggak apa-apa. Jangan diam dong, mereka kecebur ya. Kalau untuk nolong, ada hajat seperti itu enggak ada masalah. Tapi dalam keadaan normal, bukan untuk nolong orang yang buta mau kecebur sumur dan lainnya, maka hukum berbicara saat khutbah Jumat berlalu adalah menurut jumhur ulama haram. Jangan ngomong kalau gitu. Haram. Jumhur ulama, kebanyakan ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan pendapat Imam Syafi'i pada qaul qadim Syafi'i. Jadi hampir semuanya mengatakan haram. Ngomong waktu khutbah Jumat berlangsung. Pegangi ini. Turun-turunnya adalah diem itu menurut kebanyakan ulama Syafi'i lah, kita madhab Syafi'i. Cuman gara-gara kita berpegang madhab Syafi'i, jangan ngentengin lalu ngobrol terus. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan tidak haram, makruh, menghilangkan pahala, iya. Tidak haram. Dan tentunya semuanya punya hujah. Memang hujah jumhur yang riwayat-riwayat banyak dari dikatakan jumhur ulama mengatakan wajib karena banyak riwayat tentang dia menyuruh Nabi menyuruh diam waktu khutbah Jumat. Jelas? Jadi madhab Imam Syafi'i ada sunnah diam. Kalau berbicara makruh menghabiskan pahala. Ya. Jangan mentang-mentang madhab kita Syafi'i lalu ngentengin, diam. Berusaha entah khusyuk dalam melakukan sholat Jumat, diam. Jangan ngomong. Ya, ini adalah yang ada di dalam pendapat para a'immah. Bahkan nanti menurut Abu Hanifah itu lebih tegas lagi, semua yang diharamkan dalam sholat haram dalam khutbah. Yang enggak boleh semua yang dalam sholat enggak boleh dalam khutbah. Madhab Syafi'i enak, tidak haram tapi menghabiskan pahala. Tapi jangan ngentengin. Menghabiskan pahala. Kalau begitu gimana pilihannya? Ya diam. Jangan ngomong, termasuk memberitahu orang agar diam pun jangan. Angsitu. Kita lanjutkan hadisnya. Itu pembahasan fikihnya tentang hukum diam. Cuman di sana ada tambahan hukum fikih kalau biasa masalah urusan dengan Jumat atau di sini sebut atau tidak. Jual beli. Jual beli bagi yang sudah wajib melakukan Jumatan. Kalau ibu-ibu nggak wajib Jumatan, bagi jualan rujak, jualan apa boleh saja hari Jumat. Ini tentunya yang dibahas tentang jual beli bagi orang yang wajib melakukan Jumatan. Jual beli bagi orang yang wajib melakukan Jumatan. Ya. Jual beli dalam melakukan Jumatan hukumnya jelas haram. Hukumnya jual beli waktu akad Jumatan, waktu khutbah, waktu adzan Jumat, bukan Jumatannya. Mulai dari khutbah, dari adzan sampai selesai Jumatannya. Adzan yang kedua, adzan yang pertama bolehlah tuntaskan, setelah itu pergi ke masjid. Di saat adzan yang kedua, Anda tidak boleh jual beli. Hukumnya haram disepakati oleh para a'immah. Hukumnya haram disepakati oleh para a'immah. Haram jual beli. Waktu adzan yang kedua sudah berlangsung, bagi yang wajib Jumatan, Anda enggak, Ibu. Ibu-ibu dengan ibu-ibu enggak. Tapi ibu-ibu jualan sama bapak-bapak haram karena melayani orang berdosa. Hati-hati. Jangan minta bapak beli, bapak tinggal, Pak wajib Jumatan enggak? Cuma jangan beli. Stop. Jelas ini hukumnya jual beli waktu adzan yang kedua dikumandangkan. Yaitu adzan di saat khatib sudah duduk di atas mimbar. Adapun jual belinya sah atau tidak dalam mazhab kita Imam Syafi'i,
juga madhab Hanafi, sah, cuman haram. Makanya dalam transaksi itu ada yang sah tapi haram, ada sah tidak haram, sah haram, tidak sah tapi tidak haram, ada lagi tidak sah tapi tidak haram. Macam. Jual beli itu ada macam-macam. Ada jual beli itu yang sah dan tidak haram, jual beli biasa. Saya jual nasi, beli nasi di selain waktu khutbah Jumat. Sah dan tidak haram. Ada sah tapi haram, jual beli waktu azan yang kedua, sholat Jumat, waktu Jumatan. Haram, sah. Menurut mazhab Syafi'i, sah, haram. Hanafi, sah, haram. Tapi mazhab Maliki mengatakan tidak sah. Hambali mengatakan tidak sah. Kalau begitu ya hati-hati, jangan jual beli. Seperti itu. Itu adalah hukum. Maka ibu-ibu yang di pasar, kalau yang belanja ibu-ibu atau musafir orang bepergian, ya sah-sah aja. Karena mereka yang bepergian tidak wajib Jumatan. Atau bapak-bapak sakit, nggak Jumatan, pergi ke warung, di rumah nggak ada yang rawat, sambil pengen tongkat ke mana, ya beli kasih. Dia nggak haram kok. Karena dia sakit tidak wajib Jumatan. Sakit yang berat. Di luar nggak bisa. Selagi tidak wajib Jumatan, maka tidak haram. Yang haram jual beli di saat azan yang kedua dikumandangkan adalah bagi yang wajib Jumatan. Seorang laki-laki balik, tidak ada udzur, tidak sakit, tidak ada udzur Jumatan, mukim tinggal di sebuah tempat, bukan seorang yang lagi bepergian. Merdeka. Baik, kemudian hadis selanjutnya kita baca. Termasuk tadi waman massal hausa faqad laha, memegang kerikil itu adalah mungkin waktu itu gambarannya adalah pada zaman Nabi itu kan belum ada keramik seperti itu. Jadi orang sholat Jumat jadi hamparan begitu. Karena Masjid Nabawi itu adalah ada patok kiri kanan, kemudian dikasih atap, atapnya pun tidak tidak tinggi amat sampai kalau kita menjulurkan tangan kita ke atas nyangkut kita mengenai langit-langit yang dari pelepah kurma. Itu Masjid Nabawi waktu itu. Di bawahnya adalah hamparan biasa. Sehingga kalau ada berita, sholat dengan pakai sepatu, kemudian kalau ngeludah langsung ke bawahnya. Kan ada. Kalau lagi kamu sholat, nanti bab insya Allah. Kalau lagi sholat, kemudian ingin ludah, ngeludahlah ke arah kirinya. Atau di baju kita. Ke arah kiri, ini karpet, ini kacau. Nah, gitu ya. Itu kan gambarnya zaman dulu, hamparan, pasir. Ada ke masjid pakai sepatu. Lah sekarang ada orang ya, ini termasuk namanya Dohiriyah Judud. Mendengar hadis Nabi, pakai masjid pakai sepatu, langsung ke masjid pakai sepatu. Ini zaman dulu pakai sandal, masjidnya masjid hamparan begitu. Sekarang karpet bersih pakai sepatu, dipendung sama marbotnya nanti. Berbeda keadaannya. Wa akhrajah Ibnu Khuzaimah mutawwalan wa laftuhu, Imam Ibnu Khuzaimah mengeluarkan hadis yang serupa tapi panjang lagi. Di antara lafadznya bunyi begini, wa idza kana yaumul jumu'ati, jika hari Jumat tiba, faghtasala ar-rajulu, kemudian seorang laki-laki itu mandi, wa ghassala ra'sahu, membasahi wajah kepalanya, thumma tatayyaba, pakai minyak wangi Jumatan. Min adyabi tibihi, ambil minyak terbagus baginya. Wala bisa mengenakan baju min solihi thiyabihi, baju yang paling bagus, nanti adalah hendaknya baju putih, hendaknya. Kalau hari Jumat putih, dikatakan khiyar. Termasuk sebaik-baik bajumu yang dikatakan Nabi, wa kafinu biha mautakum, agar kita mengkafani mayat kita dengan putih. Biarpun mengkafani mayat tidak harus dengan putih. Cuman anjuran dengan putih. Cuman aneh ya kalau hari ini mayatnya pakai hitam begitu ya. Karena banyak kain putih, kenapa pakai hitam? Karena sunnahnya putih. Sehingga kalau sudah disebut kain kafan pasti putih. Padahal pakai hitam juga sah. Cuman anjurannya putih. Termasuk sholat Jumat putih. Nanti ada perbedaan para ulama memilah antara hari raya dan hari raya mingguan, hari raya tahunan. Hari raya tahunan yang bagus bajunya, bukan yang putih. Yang paling berbagus. Yang paling baru, yang paling bagus hari raya tahunan. Kalau Jumatan, putih. Thumma kharaja ila sholati, kemudian pakai baju yang bagus, pergi ke tempat sholat. Oleh yufarrik,
Bainatsnaini, tidak memisah antara dua orang. Maksudnya itu duduknya jangan ganggu orang. Nanti dalam riwayat wala yu'dhi ahadan. Nanti dalam riwayat lain wala yu'dhi ahadan. Jadi kalau Anda datang ke masjid itu jangan ganggu orang, geser orang tuh nggak boleh. Sudah telat geser orang suruh minggir. Sok banget ini orang. Itu menghilangkan pahala malahan. Ya di tempat kosong Anda duduk di situ. Jangan minggir ngapain? Kalau pengen depan datang dari awal dong. Sudah datang terakhir ngelangkai. Takhatur rikab itu melangkai lehernya orang. Ini model akhlak apa ini? Kecuali imam. Karena imam harus sama khatib. Khatib harus di depan, khatib di belakang enggak sah. Imam di belakang enggak sah. Nah ini. Wal yufarriq baina tsnaini, tidak membelah orang. Orang yang duduk berdua langsung dipisah. Minggir nih, lalu duduk di tengahnya. Enggak boleh. Selagi tempat kosong, iya oke, kita tempati. Tsumastama'a lil imami, kemudian dengar imam yang lagi berkhutbah, ufirlahu, akan diampuni dosanya minal jum'ati ilal jum'ati, dari jum'ah. Ditambah wa ziyadatu thalathati ayamin, ditambah bonus pengampunan 3 hari. Qauluhu laha, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mensyarai laga, ada bermacam-macam makna. Kila, diantara ada yang memaknai maknahu khaba minal ajri, kehilangan pahala. Khaba, tidak beruntung, minal ajri, dengan pahala. Yakni bangkrut, tidak mendapatkan pahala. Wakila akhta, telah melakukan kesalahan. Wakila sarat jum'atuhu duhran, wakila ghairu dhalika. Ada yang mengatakan Jumatnya kayak sikap duhur. Tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Bukan berarti langsung 4 rakaat atau enggak. Ini adalah pendapat tentang lago, kalimat lago. Barangkali ada yang berkata di dalam hatinya, masuk surga, diampuni, gara-gara Jumatan. Saya ini seumur hidup saya nggak pernah tahu Jumatan. Karena saya perempuannya gimana, dapat enggaknya? Nggak ada yang tanya, enggak tanya, nggak dikasih tahu. Gitu. Enggak tanya, kok diem-diem aja. Ini kan kaum laki-laki semua. Ya sudah, enggak dikasih tahu perempuannya. Enggak tanya itu. Nah ini kan pengampunan, surga, Jumatan. Perempuan tidak perlu sholat Jumat. Kalau sholat Jumatan sah dan tidak perlu ngulang zuhur. Dan tidak dianjurkan sholat Jumat. Bukan dianjurkan, bukan sebuah kelebihan. Apalagi kalau sudah hari Jumatan, laki-laki berkumpul di masjid. Tidak terhormat biasanya perempuan. Nggak perlu maksakan untuk sholat Jumat perempuan. Kalau seandainya Jumatan, sah Jumatannya, tidak wajib baginya. Dan tidak wajib mengulang dengan zuhur bagi wanita. Lalu pahalanya wanita bagaimana? Nyiapkan suaminya dong. Dari pagi-pagi, sarapannya, bajunya, semuanya. Ini sudah mendapatkan pahala sama. Ya. Jihadnya perempuan kan enak. Ada cerita tentang seorang wanita. Wah, orang lagi jihad fisabilillah. Laki-laki jihad, surga. Perang, surga. Mati syahid, surga. Mati syahid, surga. Ada perempuan, ya Rasulullah, kayak enak banget. Laki-laki dikit-dikit surga. Surga, surga. Saya bagaimana? Nabi Ar-Ra'uf Rahim, yang penuh kasih. Jihadmu gampang di rumah. Melayani suami jihad. Senang dengan suami jihad. Melahirkan mati syahid. Lalu melahirkan mati syahid. Tidak usah takut. Kalau melahirkan. Tapi mati syahid nggak bisa diminta. Mungkin ada seorang perempuan minta, ya Allah saya ingin melahirkan lagi mati syahid. Nggak mati, lahir lagi. Sampai anaknya 20 barangkali. Nah, kalau tidak dipilih Allah nggak bisa mati syahid. Meninggal mati syahid maka biasa saja. Nah, kalau tiba-tiba mati, alhamdulillah mati syahid. Kalau panjang umur, alhamdulillah bisa berjihad, bisa berbuat. Kemudian mati syahidnya, perempuan tuh enak-enak. Biarpun melahirkan katanya sakit, tapi dia rindu melahirkan. Tapi seorang laki-laki nggak ada berhayal, saya pengen ada peperangan, nggak ada. Jika ada perang baru dia berat laki-laki. Mati syahidnya laki-laki benar-benar serem. Kalau perempuan dia dibilang, kamu nggak punya anak, nggak mau. Biar ini yang perawan-perawan, coba kamu nggak punya anak, pengen punya anak. Padahal kalau melahirkan setengah mati. Tapi ada enak-enak seperti itu. Kepatuhan dengan suaminya. Melayani anak-anaknya dan sebagainya. Jihadnya perempuan seperti itu. Sudah, jadi tidak usah ngiri. Lebih enak.
Suamimu tuh suruh Jumatan, cari nafkah, terik matahari. Ada peperangan, suruh perang. Perempuan di rumah. Baik. Wa an Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Aus bin Aus Ats-Tsaqafi beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Man ghassala yaumal jum'ati wa ightasala. Barang siapa ghassala membasuh yaumal jum'ati di hari Jumat. Wa ightasala kemudian dia mandi. Wabakkara berusaha berangkat pagi-pagi. Wabtakara dan betul dia bisa menemui khutbah Jumatnya. Ibtakara di mana? Dan memang dia tidak terlambat. Berusaha sendiri pagi-pagi. Wabakkara. Wabtakara itu adalah secara hakikat dia adalah menemukan awal waktu. Wamasya kemudian pergi. Walam yarkab enggak pakai kendaraan jalan kaki. Keutamaannya. Wadana minal imami berusaha untuk mengambil tempat yang paling dekat dengan imam. Sestama mendengar. Walam yalghu tidak melakukan sesuatu yang iseng tadi. Tidak ngomong, tidak main tasbih, tidak main handphone. Kana lahu bikulli khatfatin. Setiap langkahnya amalu sanatin seperti orang punya amal baik 1 tahun. Ajru siyamiha, pahala puasanya, pahala bangun ibadahnya di malam hari. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Hassanahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ditasahih oleh para ulama-ulama besar tentang hadis ini. Kita rinci satu man ghassala. Apa arti ghassala? Kalau dihubungkan dengan hadis sebelumnya adalah ghassala maknanya wudu. Barang siapa berwudu kemudian setelah itu mandi. Bukankah memang seperti itu dianjurkan? Kalau ingin mandi besar ini bukan mandi sunnah. Wudu baru mandi. Ghassala berwudu membasuh sebagian anggota tubuhnya. Membasuh tok ya enggak pakai wudu. Waqtasala kemudian dia mandi. Ada yang mengatakan ghassala menjadikan orang lain mandi. Ini di sebagian para pensyarah hadis mengatakan ghassala menjadikan istrinya harus mandi. Apa ini? Menjadikan istrinya harus mandi dan dia juga mandi nanti, tapi istrinya enggak usah sholat Jumat. Ini sebagian penafsiran adalah menggauli istrinya. Setelah itu ulama membahas kenapa kok dianjurkan semacam itu ya. Hari Jumat itu di negeri Arab, negeri Islam itu seperti hari Ahad. Kalau sudah keluar banyak godaan di sana. Kalau sudah berhubungan suami istri dia tuntas, tenang hatinya, pikirannya. Pergi ke Jumat di jalan nggak akan keganggu. Ini sebagian yang di saat ingin mendukung pendapat yang mengatakan ghassala adalah menjadikan istrinya mandi, menggauli istrinya. Cuman ya dijelaskan oleh para ulama, ya ini pendapat, ini adalah tafsiran para ulama. Kenapa? Kok ada? Karena para ulama itu tidak menginginkan ada kalimat Nabi terulang-ulang. Seolah-olah Nabi ngomong nggak berguna. Nggak, semua omongan Nabi berguna. Berarti ghassala dengan ikhtasala tentu harus beda. Gimana cara bedanya? Itulah penafsiran hadis. Nah, ada lagi ghassala adalah bukan wudu, membasuh. Jadi basuh dulu, dibersihkan dulu, diratain, baru kebiur. Mandi sunnah Jumat. Sunnahnya Jumat semakin dekat kepada berangkat. Dan nanti dikembangkan makna sunnah mandi waktu Jumat adalah disunnahkan kita mandi di setiap terjadi perkumpulan. Ada kumpulan disunnahkan kita mandi. Karena apa? Pentingnya kita menjaga tetangga kita di kiri kanan kita. Jangan sampai kita hadir ke majelis membawa jeruk nipis sama walang sangit. Itu bikin orang pusing. 2 jam temannya begini terus. Mandi sunnah. Apalagi di masjid. Sehingga dalam madhab Imam Malik bagi siapapun yang punya aroma tidak baik di masjid menjadi tidak boleh lagi datang ke masjid. Termasuk uzurnya Jumat bagi orang di antara dalam madhab Malik. Uzurnya Jumat boleh dia tidak Jumatan kalau memang dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berbau badannya. Dengan catatan memang berbau, bukan membau-baukan diri. Jangan beliau tanya biar nggak Jumatan, haram itu. Ini. Sebab di dalam madhab tersebut boleh diusir, mengganggu orang lain. Ini menunjukkan indah. Islam itu mengajarkan keindahan. Wangian, mandi, bersih. Kemudian dikembangkan setelah itu segala bentuk perkumpulan dianjurkan kita untuk mandi agar bersih.
Ya, ini masalah ghassala waqtasala. Dan tidak harus artinya ini kalau tafsiran yang kedua menjadikan istri yang mandi menggauli ya. Kalau itu sebetulnya tafsiran itu ya si jomblo bagaimana kan begitu jadinya. Enggak bisa melakukan. Ya jawabannya si jomblo kalau enggak ikut penafsiran ini ya si jomblo enggak punya ya sudah, sabar. Segera nikah. Tapi penafsiran sebelumnya adalah mau wudu, basuh wajah lalu mandi, pergi ke masjid selesai. Penafsiran. Setelah menafsiri biasanya para ulama ya mencari hikmah di balik itu apa sih? Kenapa kok harus melampiaskan syahwat ke yang halal dulu? Karena luar nanti keluar di saat keluar biar tenang. Enggak tolah-toleh lagi. Aman. Ini penafsiran. Bakar berusaha untuk berdatang bagi-bagi. Karena nanti ada riwayat di jam pertama dapat onta, sapi, kambing, nanti sampai terakhir telat dapat telur endok. Setelah itu imam berdiri, ditutup lembaran malaikat yang mencatat keutamaan amal. Nanti ada riwayat ini insya Allah. Dan kalau memang bisa dijangkau dengan kaki, berjalanlah Anda dengan kaki Anda, tidak usah naik kendaraan. Jalan dalam keadaan lemah. Ini belum kita masukkan fikihnya ya, fikih Jumatan. Ada fikih Jumat dalam kitab. Besok dihadirkan kitab sholat berjamaah di belakang sholat Jum'ah. Siapa yang wajib Jumat dan sebagainya. Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Harus dijelaskan. Yang tidak wajib Jumatan katakan dia tidak wajib Jumat supaya tidak merasa bersalah atau biasa dengan melakukan kesalahan. Ada laki-laki yang tidak wajib Jumatan. Bepergian tidak wajib Jumatan. Biarpun kalau Jumatan tetap sah. Sakit perut yang menjadikan dia susah toilet dan sebagainya tidak wajib Jumatan. Banyak nanti a'dzarul Jum'ati. Atau tempatnya jauh di luar kampungnya. Ini biasanya terjadi pertanyaan di negeri non-muslim. Suatu ketika kita ditanya dengan anak-anak waktu di Jepang. Apakah saya wajib Jumatan? Perjalanan saya dari rumah saya, tempat tinggal saya ke tempat sholat Jumat hampir 2 jam. Langsung tutup poin, nggak wajib Jumatan sebetulnya Anda. Cuman kalau Anda ingin melaksanakan sholat Jumat sambil silaturahmi ya sah-sah aja. Tapi tidak wajib Jumat. Karena masjidnya tidak ada di kampungnya. Dan juga tidak di kampung tetangganya. Nanti masalah wajib Jumat itu kalau ada Jumatan di kampung kita, maka kita wajib Jumatan. Baik kita mendengar adzan atau tidak mendengar adzan. Tapi kalau Jumatannya tidak ada di kampung kita, hanya ada di kampung tetangga, maka jika kita berada di pinggir, di tapal batas kampung kita, lalu kita masih mendengar, maka kita wajib Jumatan. Kalau seandainya kita di tapal batas tidak mendengar, Anda tidak wajib Jumatan. Cukup melakukan sholat duhur di masjid Anda, di musola Anda. Tentunya nanti ada syarat-syarat bagaimana. Syarat sehah, ada syarat iktidad, syarat ujub. Kita ada macam-macam dalam pembahasan fikih. Syarat ujub, kapan wajib Jumatan? Syarat sah, siapa yang sah Jumatan? Syarat iktidad, siapa yang dianggap bilangan Jumatan? Ini ada pembahasan fikih. Insya Allah ada sini, satu-satu ada. Cuman ini adalah kitab targhib itu himbauan. Tidak membahas tentang hukum fikih. Sehingga kadang kesulitannya adalah kita harus menghadirkan fikihnya secara khusus. Bukan sekedar dibaca saja. Coba kitab targhib ini bukan kitab fikih. Kalau yang ngajar, dihimbau harus mendatangkan pembahasan fikihnya. Harus pembahasan fikihnya. Targhib itu adalah himbauan, mengajarkan hal-hal kesunahan, himbauan-himbauan, larangan-larangan, itu saja. Jadi pembahasan fikihnya tidak didetailkan di situ. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Oh, ada kelanjutan. Waqala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, "Mamulakhasuhu", ringkasan kesimpulannya kata Imam Khattabi begini. Perkataan baginda Nabi, "Ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara." Ada yang mengatakan, "Qila huwa at-ta'kid." Pengukuhan maknanya sama, antara ghassala waqtasala sama. Ini sebagian ulama hadis. Setelah kita berikan tafsir tadi, ternyata ada yang menafsiri, oh sama. Ghassala yang memandikan dirinya, waqtasala ya mandi. Wa bakkara menjadikan dirinya buru-buru, dia ibtakara biar pagi-pagi bisa sampai sana. Jadi itu adalah takkid, penguatan saja. Ghassala waqtasala maknanya sama, bakkara wabtakara maknanya sama. Bidalil qailihi sallallahu alaihi wasallam, masya wa lam yarkab.
Bagaimana itu dua Nabi itu menyebut dua kalimat, itu sebenarnya maknanya sama, hanya pengukuhan. Ghassala waghtasala. Bakara wabtakara, sama. Dari mana kok faham ini maknanya sama? Dari hadis setelahnya. Masya, berjalan, walam yarkab, dan tidak naik kendaraan. Apa bedanya antara berjalan dengan tidak naik kendaraan? Sama. Karena tidak berjalan berarti tidak naik kendaraan. Berarti ini Nabi menyebut dua kalimat maknanya sama, pengukuhan. Begitu pentingnya mandi. Ini adalah penafsiran juga. Wa huwa qaulul Afram Sahibu Ahmad. Ini ada perkataan muridnya sahibnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala di pendapat. Jadi setelah pendapat yang kita sebutkan makna ghassala waghtasal, bakar wabtakar, ada pendapat ini yang disebutkan oleh Imam Khattabi. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.